Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan materi mengenai 5 asumsi programatik pendidikan, yang dimana materi ini meliputi definisi dari asumsi programatik pendidikan, uraian mengenai masing-masing komponen asumsi programatik pendidikan, serta implementasi 5 asumsi programatik pendidikan dalam praktik pendidikan Indonesia. Namun, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Baik, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Nikada Apriani Dewi dengan akhiran NIM 026. Di sini saya sebagai moderator. Lalu ada penyaji pertama, Nikomang Sari Arini dengan akhiran NIM 027. Ada Oktaviani Yanita Gonggas dengan akhiran NIM 028 sebagai penyaji kedua. Dan terakhir penyaji ketiga, Hana BR Marbun dengan akhiran NIM 029. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami akan mulai presentasi ini. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai definisi programatik pendidikan. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan adalah suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Proses, cara, dan pembuatan mendidik. Demikian pada hakikatnya, pendidikan merupakan upaya memanusiakan manusia dan membudayakan manusia sehingga mampu mencipta, berkarya, berbudi baik bagi diri dan kehidupan di sekitarnya. Kemudian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup usaha untuk mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan. Pendidikan bukan semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan datang, tetapi untuk kehidupan anak sekarang yang sedang mengalami perkembangan menuju tingkat kedewasaannya. Pendidikan adalah proses pembelajaran yang didapat oleh setiap manusia atau peserta didik untuk dapat membuat manusia atau peserta didik itu mengerti, paham, dan lebih dewasa, serta mampu membuat manusia atau peserta didik lebih kritis dalam berpikir. Selain itu, pengertian pendidikan atau definisinya menurut para ahli yang pertama adalah menurut Prof. DRMG Langefield, yang dimana pendidikan itu memberikan bimbingan dan bantuan rohani bagi yang masih memerlukannya. Kemudian menurut Prof. Jaharai Idris, beliau menyampaikan bahwa pendidikan adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan antara manusia dewasa dengan si anak didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya. Kemudian yang ketiga menurut Horney, yang mana pendidikan merupakan proses yang dilakukan terus-menerus dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti manifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional, dan kemanusiaan dari manusia. Kemudian yang keempat menurut Ahmad D. Maringma, yang dimana pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Kemudian adapun tujuannya adalah membentuk manusia Indonesia yang bisa mandiri dalam kehidupan pribadinya, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta kehidupan yang beragama.
Kemudian pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan suatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Kemudian definisi asumsi programatik pendidikan, yang dimana merupakan asumsi yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan program pendidikan guru. Di antara asumsi tersebut yaitu guru sebagai agen perubahan. Guru berperan sebagai fasilitator dalam pendidikan yang memungkinkan terciptanya kondisi yang baik bagi subjek didik untuk belajar. Guru bertanggung jawab atas hasil subjek belajar. Guru dituntut untuk menjadi contoh subjek didik. Guru bertanggung jawab secara profesional dalam meningkatkan kemampuannya. Guru menjunjung tinggi kode etik profesionalnya. Dalam hal ini, programatik pendidikan dipersiapkan untuk perspektif berwawasan ke masa depan yang dimaknai sebagai pendidikan yang mampu menjawab tantangan masa depan, yaitu proses yang melahirkan individu-individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk hidup dalam era globalisasi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai 5 asumsi programatik pendidikan. Dilihat dari esensial pendidikan sebagai proses yang memanusiakan manusia dan asumsi-asumsi yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengembangkan program pendidikan guru, maka dibutuhkan asumsi programatik pendidikan dalam menjawab tantangan masa depan bangsa, negara, bahkan dunia. Dalam pokok-pokok pikiran mengenai pendidikan guru, terdapat 5 asumsi programatik pendidikan yang disampaikan oleh Siahan dan kawan-kawan 2009 dikutip dalam Rakajoni 1984. 5 asumsi programatik pendidikan yang disampaikan umumnya merujuk pada pendidikan yang sebagai proses dan sebagai tujuan. Selain itu, asumsi programatik pendidikan tersebut juga melihat pendidikan sebagai kegiatan kehidupan masyarakat untuk mencapai perwujudan manusia seutuhnya yang berlangsung sepanjang hayat atau lifelong learning. Dalam hal ini, pendidikan memiliki arti penting sebagai kegiatan dalam kehidupan masyarakat dilihat dari segi individu maupun masyarakat. Dikarenakan masyarakat dan individu memiliki keterkaitan di mana suatu individu akan menjadi manusia ketika ia mampu melakukan proses belajar atau interaksi manusiawi dengan manusia lainnya. Pada hakikatnya, 5 asumsi programatik yang dikemukakan oleh mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan atau kedaulatan subjek didik dan kewibawaan pendidik. Dan yang kedua, pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan semakin besar. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan dan masyarakat. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Dan yang kelima, pendidikan merupakan kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu implementasi dari 5 asumsi programatik pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu proses interaksi. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan yang mendorong interaksi aktif antara pendidik yang mendorong dan peserta didik, seperti pembelajaran berbasis diskusi dari kolaborasi. Yang kedua, keseimbangan. Menjaga keseimbangan antara otoritas pendidik dan kemandirian peserta didik, misalnya dengan memberikan ruang bagi siswa untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam proses belajar. Dan yang kedua, penyiapan untuk perubahan. Kurikulum adaptif mengembangkan kurikulum yang responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, seperti
pengintegrasian teknologi informasi dalam proses belajar. Keterampilan menekankan pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan kolaboratif agar siswa siap menghadapi tantangan masa depan. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Program pemberdayaan masyarakat mengimplementasikan program-program yang meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat seperti pendidikan inklusif dan pelatihan keterampilan. Evaluasi kualitas melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas pendidikan melalui akreditas dan pemantauan hasil belajar. Yang keempat, pendidikan seumur hidup. Pendidikan nonformal dan pendidikan informal menyediakan berbagai jenis pendidikan seperti kursus dan pelatihan yang dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat di berbagai usia. Kedua, kegiatan ekstrakurikuler mendorong partisipasi dalam kegiatan yang mendukung pembelajaran berkelanjutan seperti klub, seminar, dan workshop. Yang kelima, penerapan ilmu dan teknologi. Inovasi dalam pembelajaran menggunakan teknologi dalam pendidikan seperti pembelajaran online dan aplikasi eduktif untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Proyek berbasis ilmu pengetahuan mendorong siswa untuk terlibat dalam proyek riset dan inovasi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengimplementasikan asumsi-asumsi ini, pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menjadi lebih relevan, inklusif, dan mampu membantu individu yang siap menghadapi tantangan global. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan simpulan dari materi kami. Jadi, pendidikan merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan, dan sikap seseorang agar menjadi lebih baik. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar yang aktif sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi diri mereka secara utuh. Tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia Indonesia yang mandiri, beretika, dan mampu beradaptasi dengan masyarakat. Asumsi programatik pendidikan menekankan peran guru menjadi agen perubahan dan fasilitator, serta pentingnya pendidikan yang mampu menjawab tantangan masa depan. 5 asumsi programatik menunjukkan bahwa pendidikan adalah proses interaksi, penyiapan untuk perubahan, peningkatan kualitas kehidupan, berlangsung seumur hidup, dan penerapan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan mengimplementasikan asumsi-asumsi ini, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat menjadi lebih relevan, inklusif, dan membentuk individu yang siap menghadapi tantangan global. Lalu tak lupa juga kami menuliskan beberapa sumber yang kami gunakan dalam materi ini sebagai bahan presentasi hari ini. Bisa dilihat dengan seksama. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam kata maupun kalimat, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena kita tahu bahwa manusia tidak akan luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.